Hola, ¿cómo estás? Nos encontramos otra vez en nuestro programa Belajar Bahasa Spanyol dari Nol Kecil bersama Pamela Bonito. Y sin más preámbulos, vamos a empezar nuestra lección de hoy. ¿Vale? Vamos. Oraciones pasivas con se. Jadi, kalimat pasif dengan menggunakan kata se. Perlu Pak Mi jelaskan bahwa dalam bahasa Spanyol, struktur kalimat pasifnya itu yang biasa itu ada. Dan itu akan kita pelajari kemudian tentunya. Nah, tapi dalam keseharian bahasa Spanyol, kalimat-kalimat pasif itu bisa diungkapkan dengan cara lain, yaitu dengan menggunakan kata se ini. Ya. Nah, kalimat pasif itu kan contohnya ini, sudah Pak Mi tuliskan ya. Kamar ini dibersihkan setiap hari. Ini kalimat pasif. Di sini kan dilihat dibersihkan. Ini kata kerja pasif. Karena kata kerja aktifnya adalah membersihkan. Ya. Jadi kalimat pasif tentu kata kerjanya harus dalam bentuk pasif. Ya. Ini dibersihkan ya, bukan membersihkan. Ini contoh kalimat pasif. Contoh yang lain nanti ini ya, misalnya mobil ini dicuci ya 2 kali seminggu. Nah, dicuci ini kan kalimat kata kerja pasif ya, dan ini kalimatnya adalah kalimat pasif. Nah, kalimat-kalimat pasif seperti ini bisa diungkapkan dengan menggunakan kata se ini ya. Bagaimana caranya? Ya, kita lihat di sini ya. Ya, kamar ini bahasa Spanyol gimana? Esta habitación ya. Habitación itu kamar ya, kamar tidur. Ada juga yang menyebutkan cuarto de dormir. Boleh ya, cuarto de dormir. Esta habitación ya. Nah, ini sudah sebagai pokok kalimatnya atau subjeknya. Dibersihkan. Nah, kata kerja pasif seperti ini bisa kita ungkapkan dengan kata se. Caranya se gitu kita tuliskan di sini ya. Se ini ya. Se. Nah, dibersihkan kan berasal dari kata membersihkan. Nah, kita harus tahu kata membersihkan itu apa. Dalam bahasa Spanyol, kata membersihkan itu kan limpiar ya. Limpiar. Sorry, ini limpiar ya. Tuh, limpiar. Nah, limpiar ini kita tahu konjugasinya adalah limpio, limpias, limpia. Nah, ambil kata limpia itu, yaitu kata kerja limpiar untuk el, ella, dan usted ya. Limpiar, limpio, limpias, limpia, limpiamos, limpiais, limpian. Tapi yang kita ambil yang limpia tadi ya, limpio, limpias, limpia. Ambil kata limpia itu dan letakkan setelah kata se ini ya. Limpia. Tuh, jadi se limpia. Se limpia ini artinya dibersihkan, jadi pasif. Setiap hari ya tentu kita tahu setiap hari itu adalah boleh kita sambung di sini supaya itu lengkap di sini todos los días ya. Kita tahu kata setiap hari adalah todos los días. Tapi boleh juga kita ganti dengan kata cada dia. Cada itu each, dia itu hari. Jadi each day, jadi setiap hari ya. Kalau todos los días ini secara harfiahnya itu semua hari-hari. Karena semua hari-hari ya kemarin, ya sekarang, ya besok berarti sama aja itu artinya adalah setiap hari. Nah, inilah hasilnya. Esta habitación se limpia. Ini kata kerja pasifnya di situ. Se limpia dengan menggunakan se ini. Todos los días. Jadi kamar ini dibersihkan setiap hari. Jadi esta habitaciónnya sebagai pokok kalimat atau subjek. Se limpia sebagai kata kerja pasifnya itu tadi. Nah, todos los días adalah keterangan. Dalam ini disebut adverb of
frekuensi. Jadi menjelaskan berapa seringnya itu suatu pekerjaan dilakukan. Ini adalah setiap hari itu, Nah itu ya, cara menggunakan kata se untuk membuat kalimat bermakna pasif. Nah, contoh kedua ini misalnya, mobil ini dicuci 2 kali seminggu, sama saja. Mobil ini di sini, ini kan this car ya, this car, this-nya adalah st. Kalau di sini this room, kamar ini kan this room, tapi this-nya adalah esta. Jadi this ya itu bisa esta, bisa st. Kata this itu kita pakai esta kalau yang mengikutinya kata benda yang dianggap feminin seperti habitation, maka esta habitation. Nah, kata this itu st kalau diikuti benda maskulin. Contohnya st coche. Coche atau mobil itu dianggap benda maskulin. Jadi st coche ya. Jadi bukan esta coche, tapi st coche. Sebaliknya, ini bukan st habitation, tapi esta habitation. Oke, jadi harus sesuai. St coche dicuci. Nah, letakkan C dulu. Di sini kan C dulu ya, akan keluar. Nah, kata dicuci itu kan berasal dari kata kerja aktifnya mencuci. Ya kan? Mencuci. Nah, mencuci itu apa? Mencuci itu adalah, saya tulis di sini juga ya, apa kan? Mencuci, limpiar, membersihkan tadi kan sudah. Mencuci itu dari kata labar. Labar. Mudah-mudahan kebaca ya, labar. Labar itu konjugasinya labo, labas, laba. Laba itu diambil, diletakkan setelah C ini. Ini kan kata kerja teratur, gampang. Labo, labas, laba. Kalau diteruskan, labo, labas, laba, labamos, labais, laban. Yang kita perlukan yang laba tadi itu, labo, labas, laba. Jadi kata kerja labar untuk pokok kalimat L, Ea, dan Usted, yaitu laba. Nah, terus tuliskan di sini, selaba. Ya. Jadi kata lava ini berarti berasal dari kata lava. Este coche se lava. Mobil ini dicuci. Nah ini sudah ini udah pasif ya. 2 kali seminggu, mengatakan 2 kali, sekali, 3 kali gimana? Ya 2 kali ya. Ini nanti dibaca 2 tentu dos ya. Uno, dos, tres, cuatro, cinco dan seterusnya. 2 kali. Jadi dos veces. Dos veces nih, 2 times bahasa Inggrisnya, 2 times, 2 kali. Ini kalau 2 kali, kalinya veces. Tapi kalau 1 kali gimana? Kalau 1 kali, 1 kan tunggal, 2 jamak. Kalau 1 tunggal, maka bukan veces. Kalau kata kali dalam keadaan tunggal itu ves. Itu. Jadi bacanya ini una vez. Karena sekalinya tunggal, maka ves ini asalnya dari kata veces ini adalah ves. Tapi karena 2 kali, maka vesnya harus jamak juga menjadi veces. Ya. Caranya begitu, yaitu memang membuat bentuk jamak dari suatu kata benda atau kata yang berakhiran z seperti ini. Ya. Itu kalau mau dibuat jamak, itu Z-nya kita ganti dulu dengan C seperti ini, baru ditambah ES. Jadi Z-nya kita hapus, kita ganti dengan C dulu, gitu. Baru ditambah ES-nya itu, base-nya kan jadi basis kan gitu, basis. Ini dos basis, tapi ini tadi 1 ya. Jadi kalau 2 menjadi dos basis seperti ini ya. Oke, itu tambahan pengetahuan. Nah, oke. Kalau gitu, sudah ini este coche se lava 2 veces. Seminggu atau setiap minggu. Ya, setiap minggu. Ya, kita bisa sebut kada, each. Kan kada itu each ya. Minggu adalah semana. Kada semana. Ya, nah itu.
Kada each semana week, each week, jadi setiap minggu. Semana itu week dalam pengertian minggu, kan setiap minggu. Minggu dalam pengertian bukan yang harinya, karena hari Minggu, hari Senin bukan. Kalau hari Minggu kan domingo, ya domingo. Ya. Kalau ini minggu dalam pengertian dalam satu minggu ada 7 hari gitu ya. Jadi setiap minggu itu kada semana. Nah ini hasilnya. Ini saya hapus saja. Jadi mobil ini dicuci 2 kali seminggu. Mobil ini mana? ST Coche. Dicuci, nah itu konstruksinya menggunakan kata se dan kata kerjanya. Nah ini se lava sudah merupakan kata kerja pasif. Dua kali ini dos veces. Seminggu atau setiap minggu kada semana. Nah ini hasilnya ya. Este coche se lava 2 veces cada semana. Mobil ini dicuci 2 kali seminggu. This car is washed 2 times a week. Kalau bahasa Inggrisnya begitu ya. Nah inilah contoh beberapa kalimat, 2 kalimat ini yang kalimat pasif tapi diungkapkan dengan menggunakan kata se ini ya. Nah kita lihat sekarang. C ini, setelah C datang satu kata kerja, limpia. Nah ini dikatakan tadi kata kerja dalam bentuk yang tunggal, singular, C limpia. Ini tunggal karena kata limpia ini yang dipakai untuk pokok kalimat usted tunggal kan, L tunggal, Eya tunggal. Usted L dan Eya itu yang pakai limpia ini. Nah berarti ini kata kerja dianggap tunggal ya. Nah setelah kata C datang satu kata kerja yang berbentuk tunggal. Ini juga begitu. Setelah kata C datang kata kerja yang berbentuk tunggal ya. Nah, pertanyaannya adalah apakah selalu begitu? Yaitu setelah kata C kemudian datang kata kerja yang tunggal. Apakah selalu begitu? Jawabannya tidak. Jadi kata kerja tunggal ini limpia dan ini lava bisa saja berubah menjadi kata kerja yang jamak. Kalau gitu pertanyaannya, apa yang menentukan ini kita pakai yang kata kerja tunggal dan mungkin nanti dipakai yang kata kerja jamak? Yang menentukan adalah pokok kalimatnya ini. Dalam hal ini, esta habitación. Ini kan itu kamar ini. Jadi ini kan tunggal. Kamar ini cuma satu kamar. Jadi ini pokok kalimatnya benar tunggal kan? Esta habitación tunggal. Termasuk ini. Di sini pokok kalimatnya kan mobil ini. Kan cuma satu mobil. Mobil ini ya dicuci 2 kali seminggu ini. Mobil ini cuma satu ini. Jadi pokok kalimatnya tunggal. Este coche. Nah, kalau seandainya pokok kalimatnya itu kata benda yang jamak, ya misalnya dari kamar ini menjadi kamar-kamar ini gitu ya, dibersihkan. Nah, kamar-kamar ini itu apanya jamak, sehingga nanti karena pokok kalimatnya jamak maka akan mempengaruhi kata kerja di sini. Jadi kata kerja yang dipakai pun akan yang kata kerja yang bentuk jamaknya. Ini pun begitu. Andai kata mobil ini satu ini jadi mobil-mobil ini ya dicuci misalnya gitu, ada 3, 4, 5 mobil. Mobil-mobil ini dicuci 2 kali seminggu. Nah itu karena pokok kalimatnya merupakan benda jamak, nanti yang dipakai kata kerja setelah C-nya ini tentu harus diambil yang bentuk jamak. Caranya begini. Oke, lihat ya contoh. Kita yang ini dulu ya, yang dengan kamar ini, tapi kita ganti menjadi kamar-kamar ini, gitu ya. Kamar-kamar ini. Jadi yang harus kita terjemahkan ini ya. Pokok kalimatnya menjadi jamak. Kamar ini. Nah, kamar-kamar ini tentu saja contohnya sama aja, dibersihkan setiap hari. Setiap hari itu nanti todos los días atau cada día.
Nah, ini contoh yang pokok kalimatnya jamak. Jadi kita katakan dalam bahasa Spanyol, kamar-kamar ini adalah jamaknya dari esta habitación, kan dijamakan. Estanya kalau bentuk jamak adalah estas. Jadi esta menjadi estas ditambah s saja. Nah, habitación nanti jamaknya habitaciones, ya. Estas habitaciones ditambah habitaciones. Nah, tadi habitación, sekarang habitación tambah es ini membuat jamaknya, ya, es. Jadi suatu kata seperti habitación ini yang berakhirnya itu adalah huruf konsonan, seperti n ini kan konsonan, ya, n ini konsonan. Satu kata yang berakhiran konsonan, dalam hal ini n, ya, asalnya n, maka bentuk jamaknya adalah dengan menambahkan es di belakangnya itu. Itu kalau membuat jamak suatu kata yang berakhiran konsonan. Kalau suatu kata berakhiran vokal, a, o, u, e, itu membuat jamaknya hanya ditambah s. Jadi untuk membuat jamak suatu kata benda itu ada dua cara, hanya ditambah s saja atau ditambah es. Yang ditambah s saja adalah kata benda yang berakhiran vokal atau vowel, ya. Misalnya jadi ini, coche itu nanti, ya. Tadi ada kata coche, ya. Coche kan, ini akhiran dari kata ini kan vokal e. Maka untuk bentuk jamaknya hanya ditambah s saja, coches. Itu caranya. Jadi kata yang berakhiran vokal nih e, a, o, u, i, ya, nanti bentuk jamaknya hanya ditambah s. Kata yang berakhiran konsonan, ya, n dan seterusnya, ya, n mungkin m, mungkin yang lain-lain itu untuk membuat jamaknya kita tambah es. Itu cuman pengetahuan tambahan, ya. Oke, kita hapus. Jadi ginilah caranya. Jadi kamar-kamar ini dibersihkan setiap hari. Menjadi estas habitaciones dibersihkan. Tadi itu kan muncul C ini dulu, ya. C membersihkan, tadi kan limpiar menjadi, ini mah limpia, tapi di sini akan menjadi limpian. Limpian. Ya, limpian menjadi limpian. Dari mana limpian? Coba aja lihat kata limpiar tadi. Limpiar itu kalau dikonjugasikan, limpiar, ya. Tadi itu yang tadi, itu limpiar. Tuh, kalau dikonjugasikan akan limpio, limpias, limpia. Limpia tadi udah kita pakai sebagai tunggal. Diteruskan coba, limpiamos, limpiais, limpian. Itu kan limpian. Limpio, limpias, limpia, limpiamos, limpiais, limpian. Nah, diambil limpian itu. Yaitu kata kerja limpiar. Limpian ini adalah kata kerja limpiar untuk pokok kalimat ellos, ellas, dan ustedes. Jadi kita ambil yang limpian. Kenapa? Karena tadi itu, karena pokok kalimatnya jamak atau plural. Maka yang kata kerja yang datang setelah se juga harus kata kerja yang jamak. Jadi selimpian, bukan selimpia lagi. Nah, terusnya setiap hari ya udah sama saja. Setiap hari itu kalau mau digunakan cara lain ya boleh aja kata dia. Kata dia boleh saja, ya. Kata dia ini sama dengan todos los días. Kata itu each, dia itu day, each day kan, each day artinya setiap hari. Oke, estas habitaciones se limpian cada día. Estas habitaciones adalah kamar-kamar ini se limpian dibersihkan, ya. Setiap hari cada día. Jadi bisa kita terjemahkan kalimat-kalimat pasif ini dengan menggunakan kata se, bukan menggunakan struktur kalimat pasif yang sesungguhnya. Dan itu akan kita pelajari kemudian, ya. Nah, mungkin sampai di sini dulu, ya, pembahasan kita tentang kalimat-kalimat pasif
kalimat-kalimat pasif yang menggunakan kata se, ya. Seperti biasanya, mudah-mudahan dapat diikuti dan dipahami. Dan kalau dianggap bermanfaat, tolong di like, ya. Dan bagi yang belum subscribe juga tolong di subscribe. Subscribe itu Pak Mi selalu jelaskan tidak memerlukan biaya. Subscribe kan hanya untuk mempermudah kita untuk mengakses kembali channel atau program yang kita subscribe itu. Jadi tidak memerlukan biaya. Dan juga jangan lupa bagi yang mempunyai pertanyaan, terutama tentang pertanyaan tentang topik yang sudah kita bicarakan, silahkan tuliskan di kolom komentar, ya. Dan selama ini setiap pertanyaan yang muncul di kolom komentar itu selalu Pak Mi jawab, ya. Tentu pertanyaan yang berhubungan dengan bahasa Spanyol, oke. Dan akhirnya Pak Mi ucapkan terima kasih, ya. Sampai nanti. Muchas gracias y hasta luego.